Shalom Jemaat Dasa, berikut acara Dasa di bulan Februari 2025. Shalom Jemaat Dasa, mari kita buka bulan kita kasih ini dengan mengikuti persekutuan doa bersama yang bertemakan Circle of Friends, persahabatan dengan iman. Acara ini akan dilaksanakan pada Senin 3 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pembicara kita adalah Ibu Kim Ruti yang akan membawa kita untuk merenungkan arti persahabatan sejati dalam iman kepada Tuhan. Kami juga mengundang segenap jemaat yang berulang tahun pada 1 Januari sampai dengan 3 Februari 2025 untuk merayakan ulang tahun bersama kami. Catat tanggalnya dan juga ajak sahabat-sahabat kita untuk datang bersama. Sampai jumpa di acara yang penuh berkat ini. Apakah kita tahu sejauh mana kasih kita kepada Tuhan dan sesama? Temukan jawabannya di PD Wanita dengan tema How Deep Is Your Love pada Kamis 13 Februari 2025 pukul 10 pagi. Kita akan bersama-sama berkumpul di Gedung Pertemuan GKI Dasa. Pendeta Dadi G. Satya Putra akan membimbing kita semua untuk merenungkan kedalaman kasih sejati dalam kehidupan kita. Shalom dewasa muda Dasa, apakah Anda pernah merasa terjebak antara konflik dan komitmen dalam hubungan? Yuk kita bahas lebih dalam di PD Dewasa Muda dengan tema Love Rules, Conflict to Commitment. Pada Kamis 20 Februari 2025, kita akan berkumpul di Ruang Israel GKI Dasa. Acara dimulai dengan makan malam bersama pada pukul 18.30, di mana kita bisa saling berbagi dan menikmati kebersamaan. Setelah itu, dilanjutkan dengan persekutuan yang dipimpin oleh Pendeta Andri Purnawan yang akan membimbing kita memahami bagaimana kasih Tuhan membawa kita dari konflik menuju komitmen yang lebih dalam. Datang ya! Rindu memperdalam pemahaman tentang firman Tuhan? Mari bergabung dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada Jumat 7 dan 21 Februari 2025 pukul 7 malam. Acara ini akan dilaksanakan via Zoom Meeting, memberi kesempatan bagi kita untuk belajar bersama, berbagi wawasan, dan memperkuat iman melalui pembahasan Alkitab yang mendalam dimanapun kita berada. Kami menantikan kehadiran Anda. Pernahkah Anda bertanya, adakah dosa yang tidak dapat diampuni? Mari kita temukan jawabannya dalam PA Komisi Senior dengan tema Dosa yang tidak dapat diampuni. Pada Sabtu 22 Februari pukul 10 pagi bertempat di Ruang Betania GKI Dasa. Untuk membahas topik penting ini, kami mengundang Ibu Lani Pujianto yang akan membimbing kita melalui pemahaman yang mendalam tentang pengampunan serta makna sejati dari dosa yang tidak bisa dimaafkan. Ayo, mari kita sambut bulan Februari ini dengan penuh sukacita melalui acara Sisi Gabungan yang sangat istimewa. Kali ini dengan tema storytelling yang tentunya penuh inspirasi. Kapan? Jumat 28 Februari 2025 pukul 19.00 bertempat di Gedung Gereja GKI Dasa. Dipimpin oleh Bapak David Susanto yang akan membagikan cerita-cerita yang syarat dengan makna serta pesan hidup yang akan menguatkan iman kita semua. Tidak hanya sekedar mendengarkan, namun juga merenungkan bersama untuk menemukan hikmah yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari mulai hari Sabtu dengan penuh berkat melalui doa pagi. Setiap Sabtu pukul 6 pagi, kita akan berkumpul untuk berdoa syafaat, berbagi dalam memuji Tuhan, sharing pengalaman iman, dan mendengarkan firman Tuhan. Acara ini adalah kesempatan kita untuk memperbaharui semangat dan iman, saling menguatkan dalam doa, serta bersyukur atas segala berkat. Ayo, jangan lewatkan momen spesial ini setiap minggu.
Ajak teman-teman dan keluarga kita. Mari kita memulai hari dengan semangat doa dan pujian. Mari menjadi bagian dari komunitas yang memperjuangkan kasih, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita pujikan satu pujian dalam Yesus. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online dan onsite bersama GKI Darmo Satelit. Bagi jemaat maupun simpatisan diimbau untuk tetap bersama-sama menjaga kesehatan dengan memakai masker bagi yang sedang sakit. Masker sudah disiapkan di meja penerima tamu. Kebaktian Minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Andri Purnawan dengan tema Kekuatan Firman Kehidupan. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Andri Purnawan.
Kami mengajak jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Kepada jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan kami mengundang kehadirannya bersama jemaat yang lain untuk mengikuti setiap kegiatan gerejawi yang dapat diketahui dari warta jemaat. Apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir, mohon bangkit berdiri supaya dikenal oleh jemaat yang lain. Untuk diketahui oleh jemaat, berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis 16 Januari 2025 di Los Angeles, USA, Ibu Veronica Puspadewi, putri Ibu Hedi Handayani Joyoatmojo. Jenazah akan dikremasi di Forest Lawn Mortuary, Los Angeles, USA. Yang kedua, almarhum Bapak MS Beluwuk, ayahanda dari Bapak Julius Aluhuk dan ayahanda mertua dari Ibu Gio Emily Ciara meninggal dunia pada hari Jumat 24 Januari 2025. Jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga besar Luwuk di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah pada hari Senin 27 Januari 2025. Majelis dan Jemaat GKI Dharma Satelit menyampaikan turut berbelasungkawa kiranya keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Tenaga Pembina Komisi Pemuda Remaja. Untuk diketahui oleh jemaat bahwa Saudara Grace Desi Talapesi telah mengakhiri tugasnya sebagai tenaga pembina KPR di GKI Dharma Satelit. Kepada Saudara Desi dipersilakan untuk memberikan kesan dan pesannya kepada majelis jemaat dan segenap jemaat GKI Dasa. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Grace Desi Talapesi yang namanya tadi baru disampaikan oleh, saya panggil Kak Kefas begitu Bapak Ibu. Ya, saya seperti tadi diberitahukan akan mengakhiri masa pelayanan di tempat ini sebagai pembina Komisi Pemuda dan Remaja. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat, juga para pelayan, para pendeta, juga majelis jemaat untuk penerimaan yang saya boleh terima, karena selama 10 tahun berada di Surabaya, Bapak Ibu saya tidak punya keluarga sama sekali. Tapi saya berterima kasih sekali karena gereja ini jadi keluarga bagi saya. Terima kasih untuk kasih, untuk penerimaan yang sangat saya dapatkan selama berada bersama dengan Bapak Ibu, adik-adik pemuda remaja di KPR. Terima kasih untuk keramahan, karena buat saya GKI Dharma Satelit adalah salah satu gereja yang sangat ramah, terutama bagi kami orang-orang dari luar pulau. Yang itu bukan hanya saya rasakan secara pribadi, tapi saya juga turut merasakan itu ketika saya melihat saudara-saudari yang datang dari luar pulau, dan itu sangat disambut oleh jemaat dan para pelayan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk kepedulian, terima kasih untuk nasihat yang boleh saya terima selama ada bersama dengan Bapak Ibu selama pelayanan di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh pelayanan juga di tempat ini. Saya mohon maaf bila selama kurang lebih berapa tahun ya, 5 sampai mungkin 6 tahun saya berada di tempat ini, ada salah kata maupun sikap saya untuk Bapak Ibu, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya mohon maaf juga untuk kekurangan saya selama pelayanan untuk adik-adik di Komisi Pemuda dan Remaja. Saya izin pamit Bapak Ibu karena
per 31 Januari saya akan kembali pulang ke tempat di mana saya dibesarkan, yaitu di Timika, Papua. Kalau mungkin Bapak Ibu sekali waktu barangkali ada mengunjungi tempat saya di sana, boleh Bapak Ibu menghubungi saya siap untuk menerima, silakan mampir ke rumah. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi kiranya kasih persaudaraan kita sebagai satu keluarga dalam Tuhan selalu terjalin meskipun kita jauh jarak, waktu dan tempat. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas bantuan pelayanan dari Saudari Desi. Untuk diketahui jemaat, detail informasi warta video yang telah diputarkan dapat dilihat lebih lanjut pada warta jemaat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Haleluya Pujilah, KJ 1 bait yang pertama sampai yang kedua. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara, kita bersyukur di minggu ketiga setelah Epifani, setelah Tuhan menyatakan diri, kita boleh kembali berhimpun. Dan kebaktian hari ini bertemakan kekuatan atau kuasa firman Tuhan. Dasar ibadah dari ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 22 sampai dengan 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita responi kata pembuka ini dengan memujikan nyanyikan lagi bagiku. Di dalam ucap syukur kami atas kasih-Mu yang tak pernah berhenti, kami juga ingin membawa pengakuan bahwa sesungguhnya tak seorang pun di antara kami yang sempurna. Kami bercacat celah di dalam batin, pikiran, terucap dalam kata, terlihat di dalam laku perbuatan kami sehari-hari, dan itu seringkali mendukakan sesama dan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saling bersalam damai. Mari kita berdoa menyiapkan diri bagi pewartaan sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah dan urapilah kami semua, sehingga dengan kuasa-Mu, kebenaran dan kuasa firman itu meresap di dalam hati, memimpin cara berpikir, dan menuntun seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21.
Lukas 4 ayat 14 sampai 21, demikian sabda Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Firman, kalau di dalam bahasa Indonesia seringkali dihubungkan dengan kata-kata. Membaca firman berarti membaca kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab. Mendengar firman berarti mendengar Alkitab dikhotbahkan, diberitakan di dalam kehidupan masa kini. Firman adalah sabda atau kata-kata. Tetapi sesungguhnya bukan hanya kata-kata manusia, tetapi di balik kata-kata itu ada kuasa, ada pikiran, ada pengetahuan, ada hasrat terdalam. Kalau bahasa Yunaninya firman itu logos, dan logos seringkali dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Biologi, bios, logos. Ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Antropologi, antropos manusia, logos pengetahuan. Jadi sesungguhnya firman itu bukan hanya kata-kata, tetapi firman itu adalah rancangan, rencana, kehendak, inisiatif, inspirasi dari Allah. Sesuatu yang sangat besar, berkuasa, tetapi kemudian mewujud dalam kata. Sama seperti Tuhan Yesus yang adalah Allah yang besar, pencipta semesta, menjadi manusia. Kalau dibalik, jika tidak ada kata-kata, maka manusia tidak akan mengerti firman. Jika tidak ada bahasa, kita tidak akan bisa saling mengerti. Pak Harja dan Bu Imelda tidak akan menikah. Karena apa? Tidak ada bahasa. Tidak tahu bagaimana cara merumuskan rasa, tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan cinta. Tidak bisa melamar, tidak ada kehidupan. Kalau tidak ada kata, tidak ada kehidupan. Karena kalau tidak ada bapak dan ibu yang bersatu di dalam kata, tidak ada anak.
Jika tidak ada kata, tidak ada firman, tidak ada sabda Tuhan, tidak ada kehidupan. Sebab Allah mencipta dengan apa? Sabdanya. Berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kata-kata. Kalau dalam bahasa Arab itu kun fayakun. Sehingga saudara, firman yang sangat besar, dahsyat, hebat, dan kemudian mewujud di dalam kata, itu tidak dapat diremehkan. Karena barang siapa meremehkan kata, dia tidak akan bertumbuh. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang berkarya dan berfirman. Minggu lalu saudara sudah mendengar dari Pendeta Dedi bahwa mujizat pertama Yesus itu adalah apa? Mengubah air menjadi anggur di pernikahan Kana. Itu versi Injil Yohanes. Versi Lukas, saudara, karena para penulis punya perspektif dan pengalaman yang berbeda. Lukas menggambarkan bahwa setelah Yesus dibaptis, dicobai di padang gurun, karya pertama Yesus itu adalah mengajar dan berkhotbah. Jadi ini tidak ada yang salah ya. Yohanes melihat mujizatnya, Lukas melihat karya pertama. Karya pertama Yesus adalah mengajar dan berkhotbah. Perkataannya menyingkap identitasnya, hidupnya, komitmen Yesus, dan digambarkan seluruh Galilea pada saat itu mengagumi Dia. Jadi perkataan kita itu juga menyingkap siapa diri kita. Kalau orang suka mengapresiasi, maka tanda bahwa orang itu hidupnya penuh syukur. Ya. Kalau orang suka bergosip, maka tanda hidupnya penuh ketidakpuasan. Kalau seorang suka mengajar orang lain, tanda bahwa ia ingin berbagi pengalaman. Jadi kata-kata kita itu menyingkap siapa kita. Seorang yang mau dengan tulus mengakui kesalahannya, dia adalah seorang yang rendah hati. Perkataan Yesus, pengajaran Yesus itu menyingkap siapa dirinya. Dan dalam perkataan itu Tuhan tidak hanya berkata-kata dalam dirinya sendiri, dengan perkataan-perkataan baru yang sehari-hari. Dan bacaan kita Lukas 4 ayat 14 sampai 21 yang merupakan ringkasan hidup, pelayanan, dan tujuan Yesus ke dunia sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Karena apa? Tuhan Yesus menggemakan kembali firman Allah. Oleh karena itu saudara, ketika Tuhan Yesus mengajar di dalam Injil Lukas, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa ia datang hanya untuk mati dan disalib saja. Jadi hati-hati ya guru-guru sekolah minggu. Kalau ngajar ke anak-anak, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa anak-anak? Untuk disalib, keliru. Ya. Salib adalah jalan yang Tuhan sediakan, tetapi ia datang untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, untuk memulihkan. Karena setelah kematiannya, setelah salib ada kebangkitan, ada kenaikan, ada penyertaan, ada kedatangan kembali, ada keselamatan yang kekal. Jadi kita ini mengikut Yesus memang harus menempuh jalan salib, tetapi Yesus tidak datang untuk mati di salib. Salib adalah jalan keselamatan. Yesus datang untuk menyelamatkan.
Dan artinya saudara, setiap orang yang mengikut Yesus bukan hanya mengikut Dia untuk menderita, untuk mati sia-sia. Bukan hanya mengikut Dia untuk menyangkal diri, tetapi juga untuk beroleh keselamatan. Dan Tuhan Yesus yang saya katakan, Ia berfirman bukan dari kata-katanya sendiri saja, tetapi berhubungan, melanjutkan firman Tuhan pada Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Itu latar belakangnya adalah umat Allah sedang jatuh-jatuhnya, terpuruk ketika Israel berada di Babel dan kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Sekitar 70 tahun kemudian mereka tidak pernah bisa bangkit. Jadi Yesaya 61 itu latar belakangnya adalah umat yang benar-benar susah. Mereka menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan pada saat itu sang Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Dan firman itu digemakan kembali oleh Tuhan Yesus untuk menyingkapkan siapa dirinya, apa tujuan hidupnya. Tuhan Yesus di dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 21 itu bisa menjadi intisari kehadirannya, kedatangannya. Apakah firman itu? Firman itu adalah Tuhan ingin memberitakan Injil kepada orang miskin, tertindas, terpinggirkan, melepaskan yang terikat, baik oleh kuasa dosa dan penderitaan, menyembuhkan yang patah hati, memberi harapan kepada yang terluka dan dibelenggu kesedihan, mencelikkan yang buta. Ada orang yang buta secara fisik, tetapi juga begitu banyak orang yang buta kehendak Allah, tidak berhikmat. Bukan hanya buta aksara, dibelenggu oleh kebodohan dan mengalami kebutaan rohani. Membebaskan yang tertindas, dibelenggu kuasa kejahatan dan ketidakadilan, dan pada akhirnya mendeklarasikan tahun rahmat Tuhan. Kalau di perjanjian lama ada tahun Yobel, tahun ke-50 di mana hutang setiap orang dihapuskan. Dan jika orang karena kesulitan hidupnya menjual tanahnya, tanah itu harus dikembalikan kepada penerus dari sang pemilik awal. Sehingga apa? Ada pemulihan. Ya, memang banyak teolog berdebat apakah tahun Yobel itu pernah ada atau tidak. Tetapi yang jelas firman Tuhan menggambarkan bahwa tradisi Yobel 50 tahun itu adalah tradisi pemulihan sebagai gambaran bahwa Allah tidak menghitung dosa. Tapi kalau Yobel itu diterapkan pada zaman sekarang, ya mungkin orang akan utang sebanyak-banyaknya, toh nanti di tahun ke-50 hutangnya dihapuskan. Kalau saudara perhatikan, apa yang dikatakan Yesus dengan mengutip kitab Yesaya itu, keselamatan itu seolah kehidupan sehari-hari. Karena di dalam perjanjian lama konsep keselamatan memang adalah tidak ada perang, hidup damai, kalau meninggal bisa ketemu sama leluhur, itu perjanjian lama, saudara. Umat Allah memahami keselamatan dari Allah adalah keselamatan yang konkret, keselamatan yang sehari-hari. Injil kepada yang miskin, gitu. Yang terbelenggu dibebaskan, maksudnya orang-orang yang ditawan, terpenjara, mereka yang terluka disembuhkan, yang buta dicelikkan, yang tertindas dibebaskan, orang yang dijajah bangsa lain. Dan akan ada Yobel. Karena keselamatan, soteriologi di dalam perjanjian lama itu murni adalah ya hidup sehari-hari. Jadi orang perjanjian lama itu tidak mikir kalau mati nanti saya masuk surga, tidak mikir begitu, saudara. Ketika Allah memanggil Abraham, apa yang dijanjikan Allah? Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar.
Ketika Allah memanggil Israel, mau menyelamatkan Israel, apa yang dijanjikan Allah? Aku akan membebaskan engkau dari penindasan menuju tanah perjanjian. Ketika Allah mengikat perjanjian dengan Daud, apa yang dijanjikan? Tahtamu, kuasamu, itu akan terus ada. Jadi konsep perjanjian lama, keselamatan itu apa? Ya sudah, pokoknya saya sehat, bisa bekerja dengan baik, semuanya lancar, tidak ada perang, tidak ditindas. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus ketika ia hadir di Nazaret, dia mengajar, dia berkhotbah, dan khotbah Yesus ini adalah khotbah tersingkat dari khotbah-khotbah yang lain. Karena firman Tuhan mengajarkan begini, setelah membaca kitab itu, maka Yesus mulai mengajar mereka. Apa isi khotbahnya? Demikianlah, pada hari ini juga, nas ini telah digenapi. Amin. Wah, lah seneng ya saudara kalau khotbahnya begitu. Kenapa Tuhan Yesus mengiyakan, menegaskan, mengkonfirmasi bahwa keselamatan itu adalah hal-hal yang konkret, yang nyata. Sebab memang keselamatan itu adalah jaminan kehidupan kekal, dibarui oleh Kristus, tetapi itu tidak mengurangi jaminan penyertaan di dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Yesus menjamin keselamatan kita, bahwa setiap kita akan hidup bersama dengannya, akan hidup bersama dengan Allah. Tetapi juga kehadiran Yesus itu menjamin hari-hari kita. Dan oleh karena itu saudara, kuasa firman yang menghidupkan itu sesungguhnya jika diterima bisa membawa pengharapan, kesembuhan, dan keselamatan bagi manusia. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini selain berjumpa, membaca, merenungkan, memikirkan, melakukan firman Tuhan. Jangan remehkan kata-kata ya, kata-kata Allah. Karena di balik kata-kata yang saudara asup, sesungguhnya ada di hati dan pikiran dan kehidupan, dan firman itu memberi kekuatan. Firman itu memberi kekuatan bagi mereka yang lelah. Firman itu memberi kekuatan bagi mereka yang merasa disingkirkan, dikecewakan, dikhianati. Firman itu memberi kekuatan bagi mereka yang merasa diperlakukan tidak adil. Jika saudara-saudara ingin kuat, ingin berpengharapan, jangan cari manusia, tetapi carilah firman. Karena Sang Firman itu telah tinggal di antara kita. Sang Firman itu bisa diakses di mana saja sekarang. Kuasa firman yang kedua adalah firman itu bukan hanya memberi harapan, meninakbobokkan, tetapi firman itu digenapi, saudara. Digenapi. Apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya 600 sebelumnya digenapi oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu pasti digenapi oleh Allah. Dan perkataan Allah kepada saudara dan saya adalah perkataan yang menjadi kenyataan, melampaui apa yang kita pahami. Maka ada perkataan begini, apa yang tak pernah dapat dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua dikerjakan Allah bagi mereka
yang mengasihi dia. Sampai ada lagunya. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua dikerjakannya bagi kita semua yang mengasihi dia. Hidup kita itu melampaui yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, yang kita rasakan, yang kita bayangkan. Firman itu sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin saat ini belum kita mengerti, belum kita rasa, belum kita tangkap dengan kemanusiaan kita. Tetapi saudara, firman itu sedang digenapi. Amin. Itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang pasti, kuasa firman itu membebaskan. Membebaskan kita dari kebergantungan kita akan diri sendiri. Dari perilaku supaya kita selalu diutamakan, perilaku narsistik, egoistik. Firman itu bisa membebaskan kita dari perasaan bersalah yang menghantui kita. Firman itu bisa melepaskan kita dari dosa yang membelenggu. Yang semakin kita atasi, yang terjadi hanya ada dosa-dosa yang lain. Firman itu membebaskan kita dari masa lampau kita. Firman itu membebaskan kita dari kekhawatiran apa yang ada di depan kita. Firman, saudara. Firman itu firman yang membawa pengharapan, digenapi dan membebaskan. Firman yang mendatangkan kegembiraan, melepaskan, menyembuhkan, mencelikkan, dan memberi pemulihan. Oleh karena itu di dalam hidup kita sehari-hari, mari kita kembali pada firman. Mulailah hidupmu dengan firman. GKI Darmo Satelit itu membagikan renungan wasiat yang diterbitkan oleh Sinode GKI. Itu bukan cuma supaya wasiat itu laku, bukan. Yang setiap anggota dikirimi renungan itu. Jadi kalau saudara-saudara mendapat itu adalah ajaan untuk kita berjumpa dengan firman setiap hari. Loh Pak, saya enggak punya ya Pak. Jangan khawatir, bisa diakses secara online. Pak, saya simpatisan, enggak punya. Enggak apa-apa, bisa diakses secara online. Diakses, tulis saja devotion, ya, ibadah harian ya, devotion YKB di Google. Nanti pasti akan muncul. Dan itu bukan hanya tulisan, bisa diklik di play, renungannya itu bisa dibacakan. Jadi bagi oma opa yang sudah tidak terlalu senang membaca, bisa mendengar. Kita harus mengawali segala sesuatunya dengan firman setiap hari. Sebab jika tidak, kehidupan kita sedikit demi sedikit akan menyimpang, dan penyimpangan kecil itu jika diterus-teruskan akan menjadi kesesatan yang tiada tertolong. Oleh karena itu, percayakah saudara bahwa Sang Firman itu berkuasa mengubah dan menyelamatkan hidupmu dan seisi semesta? Jika engkau percaya, pertanyaan keduanya, maukah saudara dan saya diubah oleh kuasa firman? Dengan bersedia bertekun, hidup dalam kebenarannya. Berjumpa dengan firman bukan hanya demi pengetahuan. Tahu bacaan hari ini apa, tahu ayat firmannya ada di mana, hafal, tahu itu perlu, tapi bukan yang terpenting. Apakah kita bisa mengubah hidup kita karena firman itu? Dan saudara, setiap orang yang hidup
di dalam firman adalah orang yang dituntun oleh Tuhan. Hidupnya tidak akan pernah mandek, karena dari hari ke sehari, meskipun kita merasa hari ini saya belum bisa Tuhan melakukan, besok sudah ada firman yang lain. Kita diminta untuk terus maju lagi. Tuhan, saya belum bisa melakukan ini. Tuhan memberi firman yang lain. Dan itulah yang akan terjadi, saudara. Kehidupan saudara akan terus maju di dalam firman. Mengikuti firman. Di dalam keterbatasan dan kelemahan saudara dan saya, kita akan terus dibawa maju. Dan tahu-tahu kita berada di level spiritual yang berbeda dengan yang sebelumnya. Menjadi seorang yang lebih beriman, yang taat, yang berhikmat, yang kuat, yang mampu berjalan bahkan di tengah kegelapan hidup yang paling pekat sekalipun. Semua terjadi karena kuasa firman. Oleh karena itu biarkanlah hanya firman yang mengisi pikiran dan hati kita, memberi hikmat dan menuntun atas segala keputusan dan tindakan itu. Selamat merasakan kuasa transformasi dari firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama kita akan ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang sudah kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah menolong Kak Desi, Grace Desi, untuk menjadi bagian dari pembimbing Komisi Pemuda Remaja. Dan setelah beberapa tahun pelayanannya, kini ia harus kembali ke Timika untuk bersama membangun hidup rumah tangga dengan suaminya. Kami doakan kiranya kehidupan Ibu Grace Desi senantiasa dilimpahi dengan kebaikan, pemeliharaan, perlindungan, dan damai sejahtera Kristus. Dan kami juga berdoa untuk GKI Darmo Satelit, untuk seluruh jemaat, untuk setiap orang yang hadir di tempat ini ataupun mereka yang tidak dapat hadir karena lemah tubuh, mengalami kesulitan, terbelenggu oleh kekecewaan, menghadapi pergumulan-pergumulan yang tak diketahui sesamanya. Ya Tuhan, tolonglah. Dan tolonglah bangsa kami, Indonesia, agar mampu melampaui segala kesulitannya dan memasuki era yang baru, menjadi bangsa yang lebih kuat. Dan kami doakan perdamaian dunia. Kami doakan juga bencana-bencana yang terjadi di banyak tempat, yang membuat banyak orang berduka cita, dan juga termasuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka. Tuhan, Engkau kuatkan. Kiranya kehidupan kami, gereja Indonesia dan seluruh semesta, senantiasa diubah
dibaharui dan disempurnakan dengan kuasa firman-Mu. Syafaat ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat memberikan melalui rekening, scan QR Code yang tertera pada layar ataupun di depan tiap bangku, dan juga dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan di depan. Dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Persembahan akan diiringi oleh lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur, bait yang pertama sampai yang ketiga. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu atas kami. Kiranya terimalah persembahan kami ini sebagai wujud rasa syukur kami atas berkat-Mu pada hidup kami. Kiranya Engkau mau sertai majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini ya Bapa, supaya nama-Mu bisa dipermuliakan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh,
Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.